berikan seluruh kemampuan kita agar seolah-olah kertas putih itu nanti diberikan dengan tinta emas. Jadi rasanya hidup ini bermanfaat begitu ya. Ya, saya punya prinsip hidup kami bisa memberikan kemanfaatan yang besar untuk masyarakat gitu ya. Kami selaku politisi yang memang ingin terus bergerak, terus memberikan sesuatu pada masyarakat, ya kita coba maksimalkan upaya itu. Gitu. Siap, baik. Berjumpa dengan Pak Tri Mulyantoro. Pak Tri, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya? Alhamdulillah bisa bertemu dengan Bapak dan terima kasih banyak atas waktunya. Mohon izin untuk saya bisa ikut ya rangkaian kegiatan Bapak pada hari ini. Ya, nah bisa dijelaskan Bapak, kita sekarang ini ada di mana dan ada acara apa? Ya, alhamdulillah kegiatan ini memang kami adakan untuk mengawali, untuk memberikan informasi kepada masyarakat, juga untuk menguatkan antara orang tua murid, guru, lembaga, bahwa ada sebuah kegiatan yaitu penguatan profil pelajar Pancasila itu untuk bisa diimplementasikan. Nah, hari ini kami hadirkan seluruh orang tua murid, kemudian kita hadirkan juga masyarakat sekitar, kita hadirkan juga sekolah-sekolah di lingkungan Kecamatan Joglampok. Kita hadirkan juga teman-teman pelaku UMKM yang dijadikan mitra kami. Ya. Pak, tadi kan tujuannya untuk menguatkan profil pelajar Pancasila begitu ya. Seberapa penting itu kemudian diberikan kepada anak-anak sejak dini, sejak usia TK ini? Baik. Jadi kita ingin, pemerintah kan berkeinginan bahwa anak-anak kita itu nanti ke depan bisa menjadi anak-anak yang cinta tanah air dan bangsa, penuh kemampuan untuk mengaktualisasikan budaya lokal, kemudian punya kemampuan kejujuran, etika yang bagus, kemudian punya kepemimpinan, jiwa kepemimpinan gitu. Baik. Ya.
Masya Allah, luar biasa. Ya. Oke. Besok rencana Desember ngirim lagi sate cup se-Jawa Bali di Banjarnegara. Salon ini turun semuanya. Wah, oke. Kemudian yang paling ujung itu ada Mas Aldi. Mas Aldi. Mas Aldi ini sebagai Saya sebagai pengurus Persaudaraan Setiati Teratek di Ranting Projak Lampok. oh di sini berarti ya, Ya, pengurusnya. Kecamatan Projak Lampok. Oke, sejak kapan Mas jadi pengurus? Kalau saya jadi pengurus sejak tahun 2018 awal, mulai reorganisasi, kebetulan dipercaya menjadi sekretaris atau yang mengurus administrasi organisasi ini. Oh, oke. Bagaimana soal organisasi ini mengelola anak-anak ini yang dari usia SD sampai remaja, dewasa seperti apa? Baik, kalau untuk sistematis ataupun perkembangan organisasi PSJT di Kecamatan Projak Lampok ini, alhamdulillah sangat berkembang pesat. Iya. Dari model latihan yang atlet, reguler, karena di PSJT ada 2 tipe latihan, Iya. atlet dan reguler. Oh gitu. Model latihan. Beda ya porsinya ya. Sifatnya kami menjadi pengurus itu lihat perkembangan, bagaimana kaderisasi berjalan, perkembangan tempat-tempat latihan bertambah, dan masih banyak lagi. Oke, nah Pak Anto ini Ya. bagaimana mendengar harapan mereka ini ada support dukungan terus-menerus diberikan? Siap. Jadi pada prinsipnya kami sebagai wakil masyarakat siap untuk memfasilitasi, siap untuk menjembatani apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan insya Allah Mas Eko, Mas Basiran, Mas Aldi, tahun 2023 kami udah mengalokasikan anggaran untuk PSJT Kabupaten Banjarnegara 70 juta. Masya Allah. Nanti bisa digunakan untuk pelatihan, untuk peningkatan prestasi dan sebagainya. Monggo. Ya, Amin. buat proposalnya, ajukan, nanti pada saatnya pencairan insya Allah cair. Baik, Nah, siap. kemudian kami dalam waktu dekat ini juga akan ada koordinasi dengan teman-teman Karang Taruna, teman-teman pemuda, siap untuk memfasilitasi semuanya lah. Terima kasih Anda masih bersama Proaktif pemirsa. Mendengar nama Tri Mulyantoro di wilayah Dapil Jateng 10 mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Sebelum menjadi anggota DPRD Jateng, pria kelahiran di Banjarnegara 29 Desember 1968 ini ternyata sudah 3 periode menjabat anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara. Menurutnya, menjadi wakil rakyat harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, pemirsa, sekarang ini saya sudah bersama dengan Bapak Tri Mulyantoro atau yang biasa dikenal dengan Pak Anto. Beliau adalah anggota Dewan dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Pak Anto, apa kabar Ya, Pak? Alhamdulillah bagus, sehat Pak. Mas. Jadi hari ini adalah kunjungan dapil Ya. di wilayah Klampok, Kecamatan Projak Lampok. Kecamatan Purwarja, Klampok, Klampok, Banjarnegara. Oke, Pak Anto, selama ini kan kita kenal Bapak sebagai anggota Dewan yang sudah sangat lama di DPRD Kabupaten Banjarnegara, kemudian di Provinsi Jawa Tengah. Sebenarnya kalau secara profil pribadi Pak Anto itu seperti apa sih Pak? Saya berasal dari keluarga orang tua saya, bapak saya guru. Ya. Bapak saya guru, ibu saya pegawai puskesmas. Oke. Harapan orang tua, ibu khususnya, dulu memang dari salah satu anaknya itu ingin kerja dengan baju putih. Baju putih? Baju putih itu ya apakah perawat, apa dokter, atau apa mantri dan sebagainya. Atau begitu. pilot. Apa pilot gitu. Karena ibu saya di kesehatan. Tetapi memang dari 4 orang anak ini tidak ada yang kerja sebagai dengan profesi yang baju putih itu ya, di kesehatan khususnya. Kakak saya guru, nomor 2 wira swasta, saya sendiri sebetulnya aslinya kuliahnya dulu di Satya Wacana Fakultas Hukum, Mas Rohman. Di Salatiga? Di Salatiga. Kemudian saya menikah, kemudian saya dibuatkan kios sama orang tua saya dan saya menekuni usaha jualan kerajinan itu udah sejak kuliah. Dan sebelum kuliah juga saya memang sering ya biasa anak-anak muda gitu kan cari tambahan gitu ya, jualan macem-macem gitu. Nah, saya coba tekuni setelah lulus kuliah, setelah nikah, saya pulang ke rumah berjualan kerajinan, aneka kerajinan termasuk keramik dan berbagai kerajinan dari seluruh Nusantara. Saya pernah ke Kalimantan, pernah ke Sumatera, apa yang ada di sana kita bawa. Kalau misalnya di Jawa dari cepu misalnya, dari Jawa Barat, Jawa Timur kita coba jualan di sini. Dan adik saya
ikut jualan juga. Jadi dari 4 bersaudara ini memang yang jadi pegawai negeri hanya satu, kakak saya nomor 1, yang lain guru bisnis, ya. Nah, dalam perkembangannya waktu itu ada nama istilahnya Pak, reformasi ya. Reformasi itu kan tahun 98 ya Pak. Euforia politik gitu. Tumbangnya Orde Baru begitu. Kemudian saya diajak untuk bisa bergabung dengan partai politik gitu. Waktu itu namanya Partai Keadilan. Belum PKS gitu. Belum PKS, Partai Keadilan, dan saya bergabung dengan Partai Keadilan. Saya di Banjarnegara 3 periode. Kemudian lanjut di Jawa Tengah. Kemudian dipercaya, diberikan amanah lagi oleh teman-teman untuk bisa dicalonkan di provinsi. Oke, Pak Anto, soal suka dukanya apa sih Pak kalau menjadi anggota dewan itu Pak? Banyak Mas. Sukanya itu kalau kita bisa, kan tugas anggota dewan itu kan membuat aturan, kemudian mengalokasikan anggaran, kemudian pengawasan. Yang itu muarnya sebenarnya bagaimana kepentingan masyarakat bisa terpenuhi di dalam aturan, di dalam anggaran dan pengawasan itu. Nah, manakala ada usulan, ada keluhan dari masyarakat, kemudian bisa kita perjuangkan dan lolos, kami rasanya puas gitu. Berarti keberadaan saya itu bisa memberikan kemanfaatan, baik personal maupun kelompok gitu ya. Karena yang mengadukan ke kami kan tidak hanya personal ya. Personal mengadukan, kelompok secara umum juga. Misalnya tadi kita jalan-jalan ada keluhan jalan rusak gitu misalnya. Kita bisa mengalokasikan anggaran. Misalnya kita mendatangi majelis taklim butuh bantuan sound system misalnya, sarana prasarana karpet misalnya dan sebagainya, kita bisa alokasikan anggaran. Wah, rasanya puas. Dan musola masjid juga butuh, dan sekolahan juga begitu. Jadi rasanya hidup ini bermanfaat begitu ya. Dukanya ya kalau usulan-usulan itu bisa kita perjuangkan lah ya. Tapi kita tidak patah semangat karena memang keluhan itu sangat banyak. Sangat banyak. Sementara kemampuan kami terbatas juga gitu, sehingga ya kami mencoba mengkomunikasikan dengan seluruh stakeholder, dengan eksekutif, kalau di kabupaten ya dengan bupati dan jajarannya, di provinsi ini ya dengan gubernur dan jajarannya. Gitu. Nah, Pak Anto, terakhir soal mimpi, kan Bapak sudah menjadi anggota dewan cukup lama gitu ya, sudah punya usaha juga gitu. Mimpi ke depan apa sih Pak? Ya, saya punya prinsip hidup kami bisa memberikan kemanfaatan yang besar untuk masyarakat gitu ya. Ya, jadi harapan kami, kalau politisi itu kan sebetulnya karirnya di politik itu ya kalau bisa naik terus gitu ya, bisa berkiprah terus di dunia politik gitu ya. Sudah selesai periodisasinya di DPRD, kalau misalnya memang ada peluang, ada kesempatan dan partai percaya untuk maju lagi ya kami bismillah. Kemudian kalau ada peluang, apakah masih di provinsi, apakah di DPRI atau mungkin juga di pilkada gitu ya, kami selaku politisi yang memang ingin terus bergerak, terus memberikan sesuatu pada masyarakat, ya kita coba maksimalkan upaya itu. Gitu. Siap, baik. Usai rehat sejenak sembari ngobrol santai bareng Pak Tri Mulyantoro, kegiatan Kundapil berlanjut ke Desa Binangun, Kecamatan Purwarejo, Klampok, Banjarnegara, untuk mengunjungi progres pembangunan jalan desa, hasil pendampingan dari aspirasi Bapak Tri Mulyantoro. Ya, pemirsa, saya masih diajak keliling di Kecamatan Purwarejo, Klampok di Kabupaten Banjarnegara, dan sekarang kita sudah bergeser di Desa Kalimandi. Kita ngecek infrastruktur, betul ya, betul. Pak Anto ya? Bisa dijelaskan infrastruktur apa yang kemudian baru saja dikerjakan begitu melalui dana aspirasi anggota dewan? Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya sekarang berada di Desa Kalimandi, di Kecamatan Purwarejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara. Jadi saya ajak jalan-jalan untuk melihat, membuktikan bahwa dana yang diturunkan itu sudah dikerjakan. Jadi Desa Kalimandi ini salah satu desa di Kecamatan Purwarejo, Klampok yang infrastruktur jalannya masih perlu dapat bantuan. Perlu dapat dana aspirasi, dana-dana dari pemerintah gitu. Dan alhamdulillah tahun 2022 bisa kita alokasikan sebesar 150 juta. 150 juta, usulannya itu tahun 2021, Mas. Ya. Jadi kalau usulan tahun 2000, pekerjaan 2022 berarti usulannya 2021. Untuk tahun 2023 berarti usulannya 2022. Alhamdulillah Desa Kalimandi ini dapat 2 titik. Ini salah satu titik yang
kita kasih aspirasi, kasih dana bantuan, dan alhamdulillah sudah dikerjakan. Itu dibuktikan dengan papan nama sebagai bentuk akuntabilitas publik ya, transparansi dan sebagainya. Jadi bisa dibaca di situ ya Pak ya? Ya. Oke, Pak Anto bisa dijelaskan dulu kondisi jalan di sini tuh seperti apa sebelum dikerjakan seperti ini? Jadi hasil kan pertama kepala desa atau masyarakat mengusulkan ke kami. Iya. Mengusulkan ke kami, kemudian kami cek ke lapangan. Iya. Cek ke lapangan, betul nggak usulannya itu perlu dibantu, perlu dibangun dan jalannya itu. Alhamdulillah kami turun ke lapangan, kami melihat jalan betul bahwa jalannya tadinya pertama paving, kemudian di floor, dan sekarang sudah cukup lama, kemudian sudah pada rusak. Jadi sudah pada berlobang, sudah kalau hujan menggenang, kemudian untuk naik motor, kendaraan dan sebagainya sudah tidak nyaman. Baru beberapa hari yang lalu kami minggu kemarin, Senin dan Kamis, teman-teman masyarakat yang mengelola lembaga TPQ Majelis Taklim juga sudah tanda tangan NPHD di bagian Kesra, dan insya Allah dalam waktu dekat ini akan segera cair. Oke, baik Pak Anto. Jadi pemirsa, Anda bisa memanfaatkan ketika ada kegiatan Musrenbangdes, kemudian ada reses dari anggota Dewan yang mengunjungi wilayah Anda untuk menyampaikan keluh kesah dan apa yang kemudian perlu disampaikan atau aspirasi apa yang perlu disampaikan kepada anggota Dewan supaya nanti bisa kemudian dibantu melalui dana aspirasi dan lain sebagainya ya. Seperti kita lihat jalan sepanjang ini yang dulunya rusak parah, sekarang sudah mulus, sudah diaspal, dan ini juga sangat menopang sekali segala aktivitas warga. Pak Anto, kita bisa cek lagi ke sana, bisa jalan ke sana lagi Pak? Yuk. Selain sebagai anggota DPRD Provinsi Jateng, Tri Mulyantoro merupakan pemilik kerajinan keramik Putra Mustika 3 Banjarnegara. Keramik Putra Mustika 3 merupakan grup dari Keramik Mustika Kelampok Banjarnegara, yaitu sebuah usaha turun-temurun dari orang tua beliau. Selain memiliki kualitas bagus, kerajinan keramik Kelampok sudah terkenal hingga mancanegara dengan produk khasnya adalah poci. Ya, pemirsa, terima kasih banyak Anda masih bersama kami di acara Proaktif. Kita masih bersama dengan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Tri Mulyantoro atau Pak Anto dari fraksi PKS. Pak Anto, tadi sudah cerita bahwa Pak Anto ini selain menjadi anggota Dewan, sebelumnya bahkan beliau ini merupakan seorang pengusaha keramik. Jadi memang selain Dawat Ayu, Banjarnegara itu terkenal dengan keramik Kelampoknya. Jadi bahkan kalau kita datang ke Banjarnegara, itu ada ucapan selamat datang di keramik Kelampok ya Pak ya? Itu ya. Ya, betul sekali. Dan Bapak ini adalah pengusahanya. Bapak bisa cerita bagaimana dulu Bapak bisa punya usaha keramik ini Pak? Terima kasih Mas Rohman. Jadi keramik Mustika ini didirikan oleh Pak Suparyo. Pak Suparyo itu bapak saya, almarhum, tahun 2000-an meninggal dunia. Bapak saya dulu seorang guru zaman dulu ST, sekolah teknik. Kalau zaman sekarang tuh SMP. Ya, terus mengajarnya itu keterampilan keramik. Punya kemampuan membuat keramik, kemudian coba dibuat di rumah. Ya, karena punya kemampuan membuat kerajinan dari keramik itu kemudian diimplementasikan di rumah. Tujuannya ya selain karena punya kemampuan juga untuk meningkatkan perekonomian, mengisi pundi-pundi keuangan gitu. Nah, kemudian bapak saya tahun 1976 mendirikan, mulai bikin keramik dengan 96 ya Pak ya? 76. Itu dibantu oleh istri, ibu saya dan ponakan-ponakan. Yang dibikin yang pertama poci tadi yang kita lihat poci itu yang sekarang pemasarannya lebih banyak di daerah Tegal. Wah, ya makanya jadi, kan Tegal emang terkenal pocinya ya. Terkenal poci dan ternyata dibuat dari sini. Ya, jadi produksi poci, semua produksi poci yang dijual di Tegal itu produksi dari Kelampok. Wow, luar biasa. Produksinya di sini, cuma memang pemasarannya paling banyak di sana. Cuma yang terkenal itu poci Tegal gitu ya. Tapi sebetulnya produknya di sini. Maka
nanti bisa saya suguhi teh poci ya Mas ya. Boleh. Mencicipi teh poci. Wah, oke. Tidak kalah dengan teh poci dari Tegal, karena memang produksinya di sini. Iya. Nah, itu produksi pertama, kemudian berkembang dan alhamdulillah sekarang karyawan kita di tahun-tahun terakhir itu bisa sampai 40 orang. 40 Tapi orang. pasca pandemi ini kita turun ya. Jadi berapa, Pak? Sekarang tinggal 20-an orang. 20-an orang. Oke. Alhamdulillah. Kendalanya ya ada kendala memang sudah pada sepuh. Kemudian merantau dan sebagainya. Oke. Yang dibuat apa saja sih Pak di tempat usaha ini? Ya, selain pesanan poci itu memang kita punya pesanan yang rutin Mas. Ya, ada juga nanti kita bikin asbak, kemudian hiasan dinding, kemudian vas bunga, ada tempat payung, ada souvenir untuk pernikahan kita juga produksi. Tapi kan saya lihat keramik besar ada di sini kayak misalnya di depan saya ini begini, ini bisa sampai berapa? Oh kalau kita produk yang termahal yang pernah kita jual itu 2,5 juta. Apa itu? Vas ya? Iya. Dari keramik gitu ya? Iya. Itu besar sekali memang besar, ya? tinggi ya. Oke. Pak, selain Tegal, daerah mana yang kemudian sering menggunakan produk-produk di kelompok ini? Banyak sebetulnya. Kita itu dulu pernah punya kios Mas di Ancol. Di Jakarta? Di Jakarta. Okay. Kita sewa di sana sekian tahun itu. Awal-awal berdirinya Ancol kan ramai gitu ya. Kalau wisata ke sana itu kita di Pasar Seni Ancol itu kita punya. Dan tapi karena perkembangan dan sebagainya ya sekarang udah tutup. Pasar kita atau pelanggan kita itu sekarang ini ada Sate Senayan. Ada batik, toko-toko batik di Jakarta, toko-toko souvenir itu banyak yang ambil ke kita. Gitu. Oke, Pak Anto. Surabaya, Solo, Jogja itu banyak. Soal omset boleh saya tahu nggak sih Pak, omsetnya berapa sih sebenarnya gitu? Ya ada lah ya. Cukup lah untuk bayar karyawan, untuk kehidupan kita menyekolahkan keluarga gitu ya. Dan bisa sampai sekolah ini ya karena omset dari keramik cukup ini lah ya. Kalau bapak saya guru kan berapa lah ya PNS gitu. Ibu saya pegawai puskesmas gitu kan sudah terbaca gitu ya. Tapi dengan anak 4 sudah kuliah semuanya, sudah mentas semuanya, sudah punya rumah semuanya ya. Tentunya itu dari hasil usaha keramik gitu. Oke, baik. Pak Anto, nanti saya boleh diajak keliling untuk melihat koleksi-koleksi keramik yang ada di sini, apa saja yang dibuat dan sebagainya, Pak ya. Terima kasih banyak. Dan saya ingin juga menutup program Proaktif hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyaksikan Proaktif bersama Bapak Tri Mulyantoro dari pagi tadi ya acaranya, kemudian sampai dengan siang hari ini. Kita ketemu lagi di Proaktif berikutnya dan semoga apa yang kemudian kita berikan kepada Anda dan kemudian kita berbincang dengan Pak Anto ini, Anda bisa mendapatkan inspirasi untuk kemudian hidup bisa menjadi lebih manfaat dan jangan pantang menyerah apapun yang terjadi. Saya Rahman Pratama, sampai jumpa. Berikan seluruh kemampuan kita agar seolah-olah kertas putih itu nanti diberikan dengan tinta emas. Jadi rasanya hidup ini bermanfaat begitu ya. Ya saya punya prinsip hidup kami bisa memberikan kemanfaatan yang besar untuk masyarakat gitu ya. Kami selaku politisi yang memang ingin terus bergerak, terus memberikan sesuatu pada masyarakat ya kita coba maksimalkan upaya itu. Siap, baik.